Perkenalkan, saya Dr. Reza Tiara Putri. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Respat Indonesia, jurusan Magister Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit, ada baiknya kita harus tahu dulu apa itu pelayanan mutu di rumah sakit. Apa yang dimaksud dengan mutu pelayanan di rumah sakit? Mutu pelayanan rumah sakit adalah sesuatu yang merujuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, sehingga pasien dapat merasakan kepuasan di mana penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Nah, sudah tahu kan apa itu mutu pelayanan di rumah sakit? Yang pertama, pelayanan cepat dan tanggap. Jangan asal cepat tetapi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pasien. Tanggap adalah apa yang disampaikan dimengerti oleh pasien. Jika terdapat banyak antrian, maka solusinya adalah Anda harus memberikan nomor antrian yang rapi serta tempat yang nyaman agar pasien nyaman menunggu. Yang kedua, dengarkan keluhan pasien. Mendengarkan adalah salah satu poin yang sulit dilakukan loh. Tetapi ini adalah salah satu poin untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Terkadang pasien yang banyak bicara hanya ingin didengarkan dan kita harus memberikan empati terhadap keluhan pasien tersebut. Solusinya, coba beri tanggapan yang baik dan solusi yang menjawab keluhan pasien. 3. Menjaga kesopanan. Komunikasi dengan pasien harus sopan agar pasien merasa nyaman. Yang keempat, akui kesalahan. Sesukses apapun bisnis Anda atau rumah sakit Anda pasti pernah mengalami kesalahan yang besar maupun kesalahan yang kecil. Justru dengan mengakui kesalahan terhadap pasien dan meminta maaf terhadap pasien, Anda dapat mengembalikan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit kita. Yang kelima adalah latih SDM Anda. Pastikan SDM Anda sudah mulai terlatih sebelum mulai bekerja, agar mereka mengetahui tugas serta kewajibannya. Untuk SDM baru, sebaiknya dilakukan training minimal 1 bulan, agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Yang terakhir adalah feedback dari pelanggan. Dengan adanya feedback, kalian dapat mengetahui sudah sejauh mana pelayanan yang Anda berikan terhadap pasien. Apakah sudah baik atau masih banyak kekurangan? Jangan lupa, mintalah feedback setiap pasien yang berkunjung di rumah sakit. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana cara meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit? Dengan tetangga negara kita seperti Singapura atau Malaysia. Berdasarkan data yang dirilis Indonesia Service Dialog, setidaknya setiap tahun orang Indonesia mengeluarkan uang 100 triliun dengan adanya rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri. Yang mutu pelayanannya sudah sama dengan negara maju, masih dalam survei yang sama, seharusnya masyarakat sudah tidak perlu lagi untuk berobat ke luar negeri. Jumlah orang Indonesia yang berobat di luar negeri mengalami peningkatan 100%, seperti Malaysia, Australia, ataupun Singapura selama 10 tahun terakhir. Jika di 2006 terdapat 350.000 orang pasien, pada 2015 melonjak menjadi 6.000 pasien. Padahal Indonesia memiliki klinik-klinik serta rumah sakit dengan pelayanan kesehatan serta teknologi yang tidak kalah. Menurut saya, dengan tantangan global yang semakin kompleks, maka standar mutu rumah sakit di Indonesia juga untuk dituntut agar sejajar dengan rumah sakit di tingkat internasional. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien harus dilakukan. Seluruh rumah sakit di Indonesia harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Kabar baiknya, mutu pelayanan di rumah sakit seluruh Indonesia telah diakui secara internasional. Hal tersebut telah dibuktikan dengan diberikannya sertifikat akreditasi The International Society for Quality in Healthcare untuk standar nasional akreditasi di rumah sakit atau sering kita sebut dengan SNARS. Apakah kalian sudah tahu apa itu SNARS? SNARS merupakan standar akreditasi terbaru yang dibuat oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit secara mandiri. Rumah sakit jika sudah terakreditasi harus segera mengumumkan hasil akreditasinya, baik melalui online maupun cetak atau ditunjukkan di beberapa tempat di rumah sakit. Hal itu untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mutu pelayanan di rumah sakit tersebut sudah standar KAS.
Harapannya, mutu pelayanan di Rumah Sakit Indonesia dapat memenuhi kepuasan pasien.